Shalom, salam damai kepada kita semua. Saya berharap saudara semua ada dalam keadaan yang baik dan tentunya dalam lindungan Tuhan. Saudaraku dalam iman, perjalanan hidup kita adalah melaju dan menyongsong masa yang ada di depan kita. Untuk itu kita memerlukan perencanaan yang baik dan bahkan dengan asumsi yang akurat untuk menjalani dan mengantisipasi masa di depan kita. Setiap organisasi gereja, kantor pemerintah, kantor swasta juga mengadakan perencanaan untuk menjalani dan menghadapi masa yang ada di depan. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk merencanakan dengan baik, bahkan mengadakan perhitungan dengan baik untuk menghadapi kegiatan yang akan kita lakukan. Alkitab memberikan arahan untuk setiap hamba Tuhan dan orang Kristen secara umum untuk membuat suatu perencanaan. Mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal 24 ayat 3 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Saudaraku dalam Tuhan, dikatakan dengan hikmat, dengan kepandaian dan pengertian rumah didirikan dan ditegakkan. Dan lebih tegas lagi pada ayat 6 dikatakan, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Jadi, faktor perencanaan yang baik harus kita siapkan untuk menghadapi masa yang ada di depan kita. Perencanaan dapat berupa perencanaan anggaran keuangan, perencanaan kegiatan, perencanaan pembangunan gereja, perencanaan perluasan usaha, dan lain-lainnya. Perencanaan yang baik juga harus kita bawa di dalam doa dan mohon arahan pimpinan Tuhan. Di dalam Amsal 16 ayat 3 dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka akan terlaksanalah segala rencanamu. Saudaraku, dari sisi Tuhan, Dia yang berkuasa juga memiliki grand planning atau rencana besar kepada kita semua sebagai gereja dan umatnya. Untuk itu kita perlu mengikuti arahan dari Tuhan sebagai pencipta kita. Dalam Yeremia 29 ayat 11 tertulis demikian. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku di dalam Tuhan, marilah kita membuat perencanaan atas kegiatan kita baik pribadi, secara kelompok, negara, gereja, kantor, usaha, dan bisnis kita. Dan menyerahkannya pada pimpinan Tuhan. Agar di dalam tindakan kita, Tuhanlah yang mengatur dan mengarahkan langkah-langkah kita. Saudara, akhir kata, Alkitab memberikan kekuatan di dalam Filipi 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.